Ah, mohon maaf ya Ibu mengganggu waktu libur saudara. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan ya. Jaga kesehatan, bentar lagi UAS, jangan sampai ada yang sakit ya. Oke, listeria itu merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh makanan ya. Foodborne, jadi foodborne disease ya. Jadi makanan yang kita makan itu saudara harus hati-hati karena sebetulnya tidak hanya menyebabkan listeriosis ya, sebetulnya banyak sekali kuman-kuman yang ada di makanan ya adik-adik ya. Ini kebetulan hari ini kita hanya membahas tentang listeriosis ya. Nah, untuk itu adik-adik itu di gambar sudah ada telur, ada susu, ada apa itu, sosis, banyak ya sayur-sayuran. Nah, di sini ini menunjukkan bahwa makanan-makanan ini dalam kondisi yang tidak dimasak dengan bagus, tidak dimasak dengan baik ya, atau mungkin juga penyimpanannya tidak baik, sehingga menyebabkan makanan-makanan ini ditumbuhi atau dikontaminasi ya, dikontaminasi oleh kuman Listeria monocytogenes ya. Nah, jadi listeriosis ini next slide ya. Jadi listeria ini genus salah satu genus patogennya ya dari genus listeria itu Listeria monocytogenes ya. Dia masuk kelompok bakteri, filumnya Firmicutes, Firmicutes, kelas Bacilli, Bacilli, ordo Bacillales ya. Ini tidak keluar, yang saya keluarkan nama spesiesnya ya. Misalnya listeriosis disebabkan oleh kuman apa dari genus apa. Saya nanti bisa dipelajari. Ya, next slide. Nah, ini ya. Eh, Ada di sini siapa yang suka makan ini gado-gado? Ada Saya ya, suka. Banyak nggak suka gado-gado adik-adik ini ya? Enak ya gado-gado itu ya. Ya enak. gado-gado, burger gitu ya. Nah, tentunya apakah saudara yakin itu sayur-sayur yang dibikin atau di apa ya namanya, dikemas dalam satu paket di gado-gado itu atau di burger itu bersih apa tidak ya? Eh, Hanya Bu Win itu jarang sih kalau membeli di luar itu sayur-sayur mentah jarang ya. Karena kita tidak tahu kalau tidak dibersihkan dengan baik ya. Itu di situ juga merupakan tempat kuman-kuman ada di situ ya. Nah, itu ya. Contohnya ini apa itu? Apa kalau saudara makan kebab itu ya, makan kebab itu ada sayurnya, ada daging apa itu ya? Dagingnya itu daging apa itu ya? Dagingnya kecil-kecil gitu ya. Kalau ibu ada gulungan gitu ya, gulungan diputar-putar terus akhirnya teriris tipis-tipis itu. Itu kan satu hari tidak mungkin habis ya, satu gulung itu apa daging yang ada di penjual itu ya. Nah itu kalau habis mereka mungkin pada saat awal sudah dimasak dengan baik ya. Tapi kalau setelah itu di hari berikutnya mereka tidak menyimpan dengan baik gitu ya. Makanan-makanan itu terutama seperti tadi kebab itu daging itu bisa terkontaminasi ada ya. Salah satunya listeria ini. Salah satunya listeria monocytogenes ya. Ibu pernah ini eh, terkontaminasi oleh misalnya ibu dulu pernah makan kebab ya. Ibu enggak tahu ya sayurnya yang kotor atau dagingnya yang memang sudah terkontaminasi karena rasanya masih enak gitu loh. Cuman ibu enggak tahu apakah dagingnya itu sudah di apa ya sudah dimasak kembali nggak steril atau bagaimana ibu enggak tahu. Tapi yang jelas setelah eh, makan kebab itu ibu diare ya. Ya memang salah satu banyak contoh ya kalau kita mengkontam apa kita minum atau makan yang terkontaminasi bakteri itu biasanya salah satu cirinya itu mesti kita diare ya.
Salah satu cirinya kita diare. Meskipun diare bukan hanya disebabkan oleh makanan, masih banyak lagi penyebab-penyebab yang menjadi diare ya. Tapi kalau kita indikatornya kalau habis makan, kemudian dalam beberapa saat kemudian kita diare, muntah-muntah ya, biasanya keracunan makanan. Ya kemarin itu ada berita ya, MBGM itu apa itu program MBG itu berapa siswa itu keracunan makanan ya. Jadi mungkin masaknya malam, pagi nggak diingetin atau bagaimana gitu ya. Ya karena memang program MBG itu kan banyak siswa yang dilayani ya. Sehingga kemungkinan untuk proses apa ya, proses yang steril gitu mungkin terkadang agak terlewatkan gitu ya. Sehingga banyak siswa yang kembar itu keracunan ya. Nah, untuk listeria ini kalau kita lihat di bawah mikroskop, dia merupakan kokobasil. Jadi kokobasil ini eh, batang pendek gitu ya. Batang pendek, diameternya ya kecil sekali ya, panjangnya juga kecil. Ini Ibu tidak keluarkan. Yang Ibu keluarkan ciri-ciri morfologinya. Misalnya dia termasuk gram positif. Ya. Gram positif ditandai dengan apa, Dek? Kalau pewarnaan gram? Warna ungu. Iya, betul. Berwarna ungu. Jadi nanti mungkin kalau Ibu membuat soal begini. Ciri-ciri eh, ciri-ciri dari kuman berikut adalah misalnya ya pewarnaan gram berwarna ungu gitu ya. Jadi Bu nggak menyebut gram positifnya. Mungkin begitu ya. Air fakultatif apaan air fakultatif itu? Ada yang tahu? Apaan air fakultatif? Hmm? Ada yang tahu? Bisa? Bakteri yang bisa hidup di eh, ada oksigen maupun tidak Hmm. ada oksigen. Betul. Dia dapat hidup tumbuh baik pada kondisi yang tidak memiliki oksigen atau yang ada oksigennya gitu ya. Tapi sebetulnya dia lebih banyak di kondisi aerob atau anaerob. Anaerob. Hmm? Ya kondisi aerob dong ya. Jadi dia lebih banyak kondisi aerob. Tetapi pada kondisi anaerob dia mampu hidup gitu loh ya. Jadi dia dia dalam kondisi suhu normal begini dia hidup. Makanya dia mengkontaminasi makanan-makanan kita karena dia kan aerob ya. Dia ada di kondisi aerob ya. Jadi makanan-makanan kita kan di udara ada oksigennya ya. Tetapi dia dapat tumbuh pada kondisi anaerob gitu ya. Jadi kalau ada perubahan perubahan suasana itu dia masih mampu bertahan hidup gitu ya. Ya, jadi dia lebih banyak itu dalam kondisi aerob ya. Tapi dalam kondisi anaerob dia masih mampu bertahan hidup. Gitu ya, Nak ya. Oke. Mana slide-nya hilang slide-nya? Slide-nya ditampilkan lagi ya. Sebentar ya Ibu, tadi Iya. sempat keluar saya terpental. Oh, ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ya enggak tahu ini Bu kok anunya kok jelek ya apanya ini ya. Isinya Bu ini loh bolak-balik eh untuk ke Zoom itu banyak trouble-nya gitu loh ya. Ya wes ya. Jadi listeria itu dia anaerob fakultatif artinya dia hidup dalam kondisi aerob. Tetapi bila ada apa namanya ya perubahan adaptasi tiba-tiba penjadian aerob, nah dia masih mampu bertahan hidup gitu ya. Beta hemolisa, kalau beta hemolisa itu berarti dia mampu menghemolisa darah secara apa? Secara sempurna, tidak sempurna atau sebagian. Sempurna Ibu. Iya ya, jadi beta hemolisa itu dia menghemolisa darah secara sempurna ya. Tidak sebagian. Kalau sebagian apa? Namanya apa? Yang bagian Alfa beta hemolisa.
Iya, betul. Kalau yang tidak mengembolikan darah merah, Gamma hemolysa. iya sama ya. Ya, kalau nanti itu selalu di selalu di apa namanya itu, selalu diingat ya, karena mikrobiologi itu ya kaitannya ya itu terus nanti jadi kalau ada pelajarannya lain dengan ciri-ciri yang sama, maksudnya beta hemolisa langsung saudara langsung bisa memahami maksud dari materi tersebut gitu ya. Kemudian dia eh, dapat dapat inaktivasi atau dimatikan ya pada suhu tinggi di atas 76 derajat Celcius. Jadi harus kalau sayur ya direbus dulu gitu ya, harus direbus dulu. Kalau telur, jangan makan telur mentah ya. Siapa di sini suka makan telur setengah mentah itu, yuk. Itu kalau makanan Korea itu apa sih namanya ya Bu? Enggak tahu ya, pernah Ibu lihat itu mereka eh, masaknya telurnya setengah matang banget itu. Tapi anak suka ya itu ya. Ada makan mie dicampur juga telur setengah matang gitu ya. Ya, yang penting suhunya pada waktu eh, apa namanya merebus telur ya atau menggoreng telur suhunya di atas 76 ya tidak apa-apa ya. Lebih bagus kalau suhunya sampai 100 derajat. Titik didih itu berapa sih, Dek? Secara teori itu titik didih itu 100 derajat Celcius ya, secara teoritis ya. Tapi kadang-kadang kalau ibu ini iseng ya, bikin ambil termometer tak masukkan air mendidih itu nggak sampai 100 ya. Nggak tahu itu kesalahannya di apanya ibu nggak tahu ya. Tapi dengan mendidih itu indikator bahwa air sudah steril gitu ya. Tetapi dengan harus diberi waktu ya. Misalnya kita sudah mendidih ya jangan langsung kalau buat minum jangan langsung dimatikan, tapi beri jeda waktu 10 menit gitu ya supaya kuman-kumannya mati ya. Nah, selain dia anaerofakultatif, dia juga psikotropik ya ini. Dia mampu tumbuh pada suhu dingin yaitu min di 1,5 ya. Dingin sekali tuh ya, min 1,5. Kalau di freezer, freezer itu min berapa deh? Kalau freezer itu min berapa? Ada yang tahu? Kalau dinginnya freezer itu. Hmm? Freezer kulkas biasa itu loh. -20 mungkin Ibu. Ya, ada yang min 20 ya. Tergantung freezernya sih ya. Itu minus memang ya dia minus. Berarti kalau apa ini namanya eh, si listeria ini dapat tumbuh di kulkas itu dia bisa tumbuh ya. Ya. Kan kalau kalau suhu biasa kulkas yang di bawah itu kan suhunya 4 derajat ya. Ya, kalau itu tergantung kita ngaturnya sih Dek ya. Tergantung kita ngaturnya. Tapi biasanya kalau Bu Win kita atur dia 4 derajat Celcius ya. Ya, kalau yang suhu biasa yang di kulkas biasa itu loh Dek. Itu Ibu atur 4 derajat. Nah itu di situ dia masih mampu hidup loh. Jadi kuman-kuman yang di kulkas itu, kuman listeria tentunya masih dapat hidup ya. Hmm. Jadi kenapa kalau di kulkas itu kita harus memisahkan ya eh, sayur, daging itu kan harus dipisah-pisahkan ya. Sayur mentah, sayur matang itu semuanya kan harus kita pisah-pisahkan kalau di kulkas itu. Tidak boleh eh, sayur matang nggak ditutupi dimasuk no kulkas. Sebelahnya ada sayur mentah gitu kan belum dicuci lagi ya itu enggak boleh ada ya. Jadi di kulkas sendiri kalau saudara menyimpan makanan ya harus dikemas yang baik ya. Kalau memang makanan matang ya saudara tutup gitu ya supaya tidak terkontaminasi oleh kuman-kuman yang ada di sekitar kulkas itu ya. Misalnya sayur-sayuran mentah gitu kan ya seperti itu. Eh, si apa namanya? Eh, saudara masih ingat apa namanya macam-macam flagel? Nah, ya, macam-macam flagel masih ingat ya? Masih ingat ya?
Kalau hanya satu apa namanya? Monotrikus ya. Ingat ya. Ada monotrikus, ada apa lagi? Ada lofotrikus. Kalau lofotrikus, kalau monotrikus apa artinya, Dek? Ada yang masih ingat? Ada di salah satu bagian, hanya Nah, satu. hanya satu flagel di salah satu bagian. Ya, betul ya, Mbak Alia ya. Kalau dari sini ada lofotrikus ya. Kalau lofotrikus di salah satu ujung tapi banyak ya. Ya. Kalau si listeria ini peritrikus ya. Beberapa flagel menempel di seluruh organisme. Jadi flagelnya itu banyak gitu ya. Menempel di banyak tempat gitu katanya kayak peritrikus itu ya. Kalau peritrikus itu menempel di banyak tempat. Flagelnya itu tidak lebih dari apa? Banyak tetapi tidak pada satu tempat gitu ya. Kalau lofotrik dia banyak tapi dia eh, hanya di satu tempat, satu ujung maksudnya ya. Kalau listernya next slide tadi ya. Duh, kok mati Bu ini. Bentar ya. Oke. Nah, listeria juga membentuk biofilm. Sebetulnya adik-adik, yang membentuk biofilm ini tidak hanya listeria ya sebetulnya ya. Eh, semua kuman ya, untuk mempertahankan dirinya ya dari kematian gitu ya. Untuk mempertahankan dirinya dari kematian, dia biasanya membentuk biofilm ya. Jadi di dalam tubuh manusia ya, di dalam tubuh manusia itu kuman-kuman untuk mempertahankan hidupnya itu dia membentuk lapisan lendir di sekitar selnya, di sekitar vegetatif selnya. Dia membentuk lapisan lendir gitu ya. Nah ini kalau pada eh, di dalam tubuh, ya kalau di dalam tubuh dia juga membentuk lapisan biofilm supaya nanti semakin lama dia tumbuh di dalam tubuh, nanti kalau dia apa namanya dikasih antibiotik dia supaya tidak mati itu kan sel apa biofilmnya tebal ya. Biofilm itu lapisan lendir. Jadi biasanya pada umumnya kuman-kuman patogen itu untuk mempertahankan hidupnya di dalam tubuh dia membentuk biofilm ya. Semakin tebal biofilmnya semakin susah untuk dimatikan oleh antibiotik. Nah, sedangkan listeria ini dia juga membentuk lapisan lendir di permukaan makanan. Jadi hati-hati kadang-kadang kan saudara tahu kalau makanan yang sudah apa namanya ya agak lama gitu mungkin ya. Nah, saudara pernah melihat di atas makanan itu seperti ada apa lendir-lendir gitu ya. Pernah lihat ya? Pernah tahu ya? Pasti pernah tahu sering kok kita lihat ini kalau makanan kita biarkan nanti lama-lama dia akan mengeluarkan lendir berbau busuk itu ya. Dia membentuk film pada lapisan permukaan makanan juga ya ini. Ya. Untuk media pertumbuhan. Jadi nanti yang paling yang keluar ya ciri-ciri morfologinya tadi nanti ujiannya. Tapi untuk yang panjang pendeknya itu enggak usah ya. Panjang kuku basil panjangnya sekian mikrometer enggak usah. Susah dihafalkan ya. Yang penting kita tahu ada kuku basil, diagram positif gitu ya. Nah ini eh, ya membentuk film. Nah, media pertumbuhannya coba media pertumbuhannya nanti saudara perhatikannya apa saja ya. Ini paling tidak ada beberapa media pertumbuhan yang saudara bisa ingat ya, apa saja, misalnya belat agar. Tapi kalau listeria, kalau di dalam belat agar nanti kira-kira ada tampak hemolysa enggak ya? Kenapa? Tampak Pasti yang beta nah, hemolysa. pasti tampak ya beta hemolysa. Nah ini mungkin besok buin. Jadi membuat soal itu nanti soalnya mungkin ya sedikit tidak tidak poin per poin ya, tetapi biasanya Ibu modifikasi misalnya
pada berat agar bagaimana. Jadi seperti itu ya, nanti saudara bisa pahami. Ya, jadi yang perlu saudara mungkin ketahui media pertumbuhannya ya. Ini stereotipnya nggak usah dihafalkan ini ya stereotipnya. Stereotipnya nggak usah dihafalkan. Next slide mungkin. Nah ini beberapa penampakan ya, beberapa penampakan listeria pada beberapa media pertanian ya. Kalau pada listeria pada pertanian selektif ya, media selektif ini ya, terdapat halo. Nah ini ciri-ciri seperti ini tolong nanti diperhatikan. Jadi listeria kalau pada media selektif agar ya, listeria selektif agar itu eh, ciri khasnya apa mungkin begitu ya yang dihafalkan. Terus kalau pada berat agar sudah tahu tadi ya. Pada pewarnaan gram bagaimana gitu ya. Oke. Nah ini next slide, please. Next slide dulu. Nah ini tadi sudah ya epidemiologinya. Jadi dia eh, bisa ditularkan ya melalui susu sapi, susu ya, susu yang proses pemasakannya tidak betul ya. Jadi kan kalau susu itu kan proteinnya rusak kalau pada suhu panas, dapat suhu tinggi, suhu 100 ya, dia rusak. Sehingga susu itu kan dipasteurisasi di bawah 100 ya, misalnya suhu 72 ya, ada yang suhu 68. Tetapi kalau kita lihat kalau dipanas susu pada suhu 72 itu kan tidak semua kuman mati ya. Sehingga bagaimana metodenya untuk sterilisasi susu supaya dengan dalam kondisi 72 atau dalam kondisi pasteurisasi ya, pasteurisasi dia akan mati gitu ya. Bagaimana kuman-kuman di susu bisa mati. Jadi prosesnya untuk pasteurisasi terjadi ya. Setelah dipanaskan 72 selama sekian menit ya. Kemudian langsung kita ambil, langsung kita masukkan ke cooling, ke pendingin 13 derajat tadi. Jadi langsung apa namanya ya? Begitu panas langsung masuk ke dingin. Itu kumannya akan mati stres. Jadi dia akan mengalami stresor. Dia akan mengalami stres karena dari suhu panas langsung ke dingin, maka kumannya akan mati. Jadi metodenya pasteurisasi itu seperti itu jadi ya. Ya. Jadi jangan dikira lo kalau susu itu cuma 72 lah ya apa itu ya. Bakteri-bakterinya masih ada gitu kan. Pasti saudara mikirnya gitu kan. Kan saudara nggak pernah bayangkan kalau ternyata setelah 72 derajat beberapa menit itu langsung dimasukkan di suhu dingin 13 derajat. Itu namanya untuk memutus rantai gitu dari panas langsung ke dingin gitu ya. Stres ya. Akhirnya kumannya mati. Itu seperti itu untuk pasteurisasi. Juga ini bisa ditemukan di hewan, di tanah, di air, tumbuhan banyak sekali ada ya, saluran pembuangan, di limbah rumah potong banyak. Jadi listeria ini memang eh, banyak ditemukan di mana-mana. Jadi kalau saudara habis dari tempat kotor ya segera cuci tangan yang bersih, yang baik ya. Hati ya, di air ya kalau air harus minum yang apa namanya ya steril ya. Hati kalau minum air isi ulang itu yang saudara beli mungkin satu satu apa tuh, nah, 1 galon 5.000 6.000 dimasak dulu ya, jangan langsung diminum ya itu ya. Ya air galon 5.000 6.000 itu loh dek, itu tolong dimasak dulu ya karena mereka kan pakai UV ya, pakai UV. Dan pemeriksaan ini kan pemerintah tidak mungkin memeriksa mereka tiap minggu gitu kan, tidak mungkin ya paling beberapa bulan baru sekali diperiksa. Jadi oleh karena itu saudara kalau beli air galon yang 5.000-an ya, bukan yang bermerek gitu ya. Saudara harus rebus kembali ya supaya untuk menghindari kuman-kuman dari yang ada di air itu ya. Karena UV yang digunakan kita juga belum tentu tahu ya. Karena ibu sendiri pernah beli air isi ulang itu, di bawahnya itu masih ada
sesuatunya gitu, waduh gitu ya. Makanya ibu bilang sama saudara bukan berarti apa-apa karena ibu juga pernah mengalami melihat gitu loh. Ibu kalau air Islam selalu tak rebus sih memang ya. Cuman pada waktu itu mau tak rebus, tak lihat dulu kok ada sesuatunya di air itu ya. Ya itu ya salah pengalamannya Bu Win mengapa saudara harus merebus ya kalau untuk mau minum ya. Selanjutnya ini penularannya bisa terinfeksi melalui makanan minuman ya, misalnya susu yang tidak dipasteurisasi gitu ya. Daging olahan, nah tadi daging yang diolah kemudian eh, sudah matang untuk kebab misalnya belum habis dijual besoknya tetapi dia tidak dikondisikan steril kembali nah nih. Saudara tahu ya kalau daging kebab itu kan habis dimasak ya mereka di udara gitu. Dagingnya kan di udara di ruang terbuka biasanya kan. Nah, mereka tidak dikondisikan dalam ruang yang steril kan gitu loh. Jadi pasti ada mikroba-mikroba di udara yang juga nempel di situ ya. Hati-hati ya. Ini juga daging siap makan ya tadi ini hati-hati. Keju lunak, sayuran mentah, ada feses ternak ya macam-macam. Jadi kalau saudara mungkin eh, kalau Idul Kurban itu ya kan buahnya itu ternak itu pating fesesnya pating bertebaran di mana-mana hati-hati ya. Nih. Dan dia dari vagina hewan penderita itu juga ada hati-hati ya. Eh, Resiko orang yang terkena listeriosis itu adalah orang-orang yang mempunyai sistem imun rendah ya. Pada umumnya orang yang mempunyai sistem imun rendah seperti Bu Wiwin sudah tua ini ya. Wanita hamil karena kalau pada wanita hamil tolong adik-adik diusahakan jangan makan makanan mentah ya, sayur mentah diusahakan jangan. Selama hamil itu konsumsi makanan-makanan yang matang ya, jangan mengkonsumsi gado-gado. Jadi kalaupun nggak pakai sayur nggak apa-apa ya. Jadi hindari makanan mentah ya nanti adik-adik kalau ada yang mau. Saudara kan nanti bentar lagi jadi ibu-ibu ya, harus tahu ya. Karena kalau saudara hamil mengkonsumsi makanan mentah gitu ya, sayur-sayur mentah, khawatirnya nanti bayinya itu meninggal ya, meninggal pada saat melahirkan dia meninggal itu ya, yang repot kan itu juga ini ya. Jadi sebetulnya karena dia menyerang orang-orang yang mempunyai sistem imun rendah ya, jadi saudara harus selalu menjaga imun ya. Kalau imun saudara bagus, insya Allah kalau saudara mengkonsumsi makanan yang terinfeksi kuman itu saudara masih bisa menghalau dengan baik karena pertahanan tubuh kita bagus gitu loh ya. Jadi dalam suatu tubuh kita, kalau kita mempunyai pertahanan tubuh yang bagus, kalau ada kuman-kuman ya masuk itu dihalau sama mereka gitu loh. Sama mereka dihalau. Tapi kalau sistem imun kita rendah, ada kuman masuk, sistem eh, ini kita tidak mampu menghalau gitu loh. Tidak mampu menghalau sehingga kuman-kuman yang patogen tadi akhirnya masuk ke dalam tubuh gitu ya. Itu ya. Jadi harus hati-hati, selalu jaga sistem imun ya. Oke, next slide. Nah, ini siklus hidup. Nah, ini saudara perlu enggak ya? Yang jelas dia ini mempunyai itu. Kalau saudara lihat di gambar sebelah kiri ya, dia bergerak eh, ada filopodia. Filopodia itu apa? Podia itu apa? Apa kira-kira? Dia bisa jalan itu apa? Kalau hewan bisa jalan itu berarti apa? Hmm? Kira-kira apa? Itu di gambar kelihatan sekali. Hah? Apa kira-kira deh? Apa kira-kira itu ada gambarnya tuh dia melewati itu tonjolan. Jadi dia mempunyai apa? eh,
Dia bisa menjelajahi, dia bisa apa namanya? Nah ini ya, seperti punya kaki gitu loh ya. Poda itu kan kaki gitu, kayak kaki gitu istilahnya. Kalau poda itu seperti kaki gitu ya. Podia ya. Ini. Jadi dia bisa berjalan ini, dia bisa melewati ini ya. Jadi bergerak ya, bisa bergerak kita punya kaki gitu. Itu saja begitu. Jadi dia punya filopida itu untuk bergerak ya. Jadi filopida ini untuk bergerak, untuk pergerakan yang dibantu oleh aktin ya ini. Yang keluar ya. Filopida itu apa dia? Kaki. Jadi dia mampu mentransfer atau nomor F itu ya, mampu mentransfer sel menuju ke sel inang ya. Jadi kalau poda itu kaki gitu aja gampangnya kalau dicek kamu nanti di sinonimnya podia itu apa ya. Ini nggak usah dipelajari secara detail ya ini. Yang jelas sel-sel Listeria monocytogenes ini banyak menyerang banyak organ ya. Ya. Jadi kan dia sebetulnya kan ada di darah. Kemudian juga ada di cerebrospinal, apa di otak ya radang otak. Dia juga bisa menyebar radang otak ya karena berjalan dia ya. Next slide please, next slide. Ini ya. Dia ada di darah ya, ada di darah juga ada radang otak gitu loh ya. Sehingga kalau di darah otomatis kan kumannya jalan gitu loh ya, jalan kemana-mana sehingga dia bisa menyerang eh, sistem saraf pusat, ya bisa menyebabkan radang otak, bisa menyebabkan radang selaput otak banyak ada deh ya. Sehingga apa spesimen yang kita gunakan kalau ada orang terkena listeriosis? Ya tentunya darah yang dipakai ya. Darah kita ambil untuk sampel pemeriksaan listeriosis ya. Juga bisa cairan cerebrospinal ya. Loh, dari mana kita tahu kalau dia terkena listeriosis ya? Biasanya itu awalnya kita tanya dulu ya dok. Makanya kalau kalau dokter kan mesti tanya loh dek, ibu, saudara diarenya tadi pagi makan apa? Biasanya kan begitu ditanyai gitu kan. Terus gimana kok bisa ini gitu ditanya itu. Karena kalau tidak kita salah diagnosa nantinya ya. Jadi tentunya setelah ditanya, oh mereka habis mengkonsumsi makanan sehingga diare ya. Jadi kemudian kita cek gitu loh, pewarnaan gram, dia gram apa, nah supaya nanti terapi antibiotiknya tidak keliru. Minimal terapi antibiotik awal itu ya dilihat dari pewarnaan gram adik-adik. Jadi kalau kita sudah tahu penyebabnya dia sakit ya, kemudian kita identifikasi itu kita melihat dengan pewarnaan gram ya. Tentunya kalau dia hasil kumannya gram positif ya kita beri obat-obat gram positif gitu loh ya. Gram negatif ya kita beri obat-obat gram negatif. Tidak harus semua sakit diare dikasih obat yang sama ya. Oke, next slide. Oh, ya ini pencegahannya sudah ya tadi ya. Jadi kita harus ada makanan mentah kita bilas dengan air mengalir yang baik ya kita bersihkan benar-benar bersih ya. Karena kalau sayur yang di pasar itu kan ibu pernah lihat sih ya, ibu pernah lihat. Jadi mereka itu nyucinya ya dari air kali di sekitar itu sih, di sekitar sayurnya situ. Jadi mereka nggak dicuci di rumah seperti air keran gitu ya enggak. Makanya kalau ibu juga enggak yakin ya penjual-penjual itu kalau dari pasar gitu dicuci bersih ibu juga enggak yakin ya. Walaupun tidak semua. Jadi makanya kalau beli-beli sayuran apa makanan yang ada sayur mentahnya harus hati-hati ya. Kemudian mencuci peralatan masak sebelum digunakan ya. Mencuci tangan dengan sabun sebelum mengolah makanan atau sebelum makan juga ya. Kita tidak boleh mengkonsumsi makanan mentah ya. Kita tidak boleh eh, apa ini namanya? Tidak boleh langsung memakan ya. Karena makanan yang kelihatannya tadi mentah-mentah tadi ya. Juga kita harus memasak makanan dengan benar adik-adik ya. Suhunya harus ya suhu
titik didih itu ya, sesuaikan dengan titik didih ya. Kalau tadi pasteurisasi sudah Ibu sampaikan bahwa kalau dia nggak bisa syuting karena proteinnya rusak ya, nanti proteinnya akan rusak gitu ya. Sehingga cukup 72 atau 68 derajat, kemudian langsung distreskan ke suhu dingin gitu. Sepertinya sudah cukup ya, ini materi hari ini. Jadi hal-hal yang saudara perlu pahami adalah contoh atau salah satu kuman dari listeria yang patogen itu apa ya. Kemudian dia masuk dalam genus apa gitu ya. Kemudian ciri-cirinya secara morfologi apa ya. Kemudian faktor-faktor penyebab sehingga kita bisa terkontaminasi listeriosis itu apa. Bagaimana cara menanganinya ya. Seperti itu ya. Ada mau ditanyakan adik-adik? Ini kok cuma 37 ya, berarti yang belum hadir ya apa? Siapa yang belum hadir adik-adik? Sepertinya ada yang join device. Oh, 2 ya wis nggak apa-apa. Kumpul sama temannya mungkin ya. Ya wis. Kita cek dulu ya. Ini caranya ngecek ya apa nih? Sik ya. Ibu hanya lihat. eh, Mohon cek, maaf cek. Ibu, Heeh. kan tadi sempat bilang jumlahnya 39. Namun Mm-mm. ada satu yang pindah univ, sisanya Oh, 38. siapa yang Terus pindah univ? Nadia Latifah. Oh, Nadia Terus Latifah. kemudian yang satunya lagi itu join device. Oh Jadi ya, sudah lengkap gitu. lengkap ya. Oke, Iya, lengkap. tak lengkapi semua ya. Nadia siapa tadi? Dek? Nadia Diva, gak Nadia ono ya. Latifah. Nadia kak sudah keluar dari kayaknya sudah dikeluarkan dari sini. Adik. Jadi tetap 39. Kalau sama Nadia 40 kayaknya ini 39. Nih, Nadia Diva nggak ada sudah keluar. Ya wis ya. Sudah Ibu absen nanti bisa divalidasi. Terima kasih adik-adik ya. Ada mau ditanyakan? Ini 2 minggu lagi kita ujian kayaknya ya. TS ya kayaknya ya. TS itu sudah di anu kok sama Komting ya. Listeria ya, ini listeria. Sudah tak absen semua ya. Jadi masuk semua wis karena memang Komtingnya bilang masuk semua. Kalau nggak ada yang ditanyakan kita akhiri ya hari ini ya. Oke, sampai ketemu minggu depan. Sampai ketemu kapan lagi ya kalau kita akhiri ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih. kasih. Terima kasih.